sama dong Bu, masuk pertanyaan pertama ini nanya Bu, lah berapa lama Ibu jadi guru IPS? Bukan guru IPS, maksudnya mengabdi di sekolahku dan mulai mengajar IPS gitu. Kalau di sekolahku ibu mengabdi Allah 13 tahun, tapi di sekolah lama ada 5 tahun, berarti totalnya 18 tahun. 18 tahun. Itu pun langsung mengajar IPS Ibu? Iyalah, seluruh soal di SD itu kan seluruh studi diajar. Oh iya. Kalau latar belakang pendidikan Ibu di bidang IPS ada nggak Bu? Enggak, ibu kan guru SD itu kan seluruhnya dikuasai. Iya. IPS, matematika, seluruhnya sendiri. Jadi memang berada IPS ada untuk kuliah dulu kan? Iya iya. Cuma secara spesifik tidak kan, tapi secara keseluruhan dia dulu kan. Kalau di Ibu apa yang menurut Ibu tuh menarik untuk mengajar IPS? Oh ya, mengajar IPS itu kan awak tuh harus update dengan keadaan zaman, sesuai minimal zaman kan. Berbeda dengan IPA tuh awak lagi merupakan sesuatu yang nggak kan. Kalau IPS itu kan sesuai dengan contohnya provinsi dulu 3 kelompok, kini jumlahnya 38. Nah jadi lain lo asik ya kan, itu tuh sesuai hidup perkembangan zaman tentang kondisi itu berada tentang globalisasi dunia sekarang, kecanggihan ilmu zaman kini kan. Itu harus update lo sebagai guru, jangan sampai kalah dari murid. Kalau tantangan terbesar Ibu pas mengajar IPS selama apa Bu? Pada IPS mungkin kendala tiba di medianya itu kan. Kalau IPS kalau hanya bersifat tentang negara-negara itu peta kan. Ya secara yang lain itu tak ada media IPS kok bingung lu ibu jadi kalau belajar yang lain kan. Itu media yang kendala. Apalagi kalau anak-anak kini kalau media tuh menarik kan bisa cerita aja kan. Jadi tak bingung ibu cari kan. Kalau sekedar belajar tentang peta ASEAN bisa lah di peta kan. Tapi yang pelajaran lain itu adalah. Iya. Kalau biasanya Bu mengajar di IPS itu dengan metode apa sih Bu? Ibu metode kalau tergantung pembelajarannya nak. Iya. Mungkin lebih banyak metode tanya jawab jadi ya. Tanya jawab. Jadi soalnya kalau ada terbatasan media tadi dia kendala kan. Tapi kalau ada pakai peta bisa nak menimu tunjukkan. Meletak daerah tuh dan secara langsung lah Bu kalau ada media. Kalau strategi Ibu dalam mengajar IPS yang bisa membuat siswa itu menarik gitu Bu, selain metode tanya jawab apa kira-kira Bu? Menggambar anak tuh. Menggambar peta. Ya kan asik loh, anak SD itu suka menggambar. Daripada menggambar sembarang aja, mendingan menggambar peta sudah kan. Jalan letak-letak di Indonesia. Kalau bagaimana cara Ibu memastikan kalau siswa itu paham sama yang Ibu ajarkan? Memastikan ini mampu ketika Ibu mengadakan sport test atau bentuk kuis, ini mampu menjawab, berarti anak tuh paham ya Ibu ajar tadi. Kalau media tambahan dalam mengajar IPS selain yang Ibu katakan tadi ada nggak Bu? Misalnya itu kan lebih ke bidang geografi gitu Bu, kayak di bidang sosiologi atau bidang sejarah. Kalau sejarah mungkin media tuh foto-foto para pahlawan, bisa kan? Gak buatku yang bingung Bu IPS kok. Yang bingung media tuh sulit kan? Itu gak bingung nih Bu. Dalam tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam mengajar IPS apa kira-kira? Kalau kini itu berarti siswa mampu mengetahui, kebetulan di kelas 6 itu kan belajar tentang ASEAN. Jadi ini mampu mengenal negara-negara ASEAN baik secara ekonomi maupun keadaan penduduk terus keadaan alam jadi ini mengenal itu, terus ini tahu perkembangan bagaimana dunia luar. Itu dia globalisasi tuh. Jadi apa yang mengglobal zaman sekarang ini yang lagi viral kan, termasuk makanannya kan yang disukai anak-anak ini kan
cenderung ke makan dunia luar. Iya. Itu salah satu pelajaran di SD itu. Sekarang dia nak salah nak bu. dia nggak salah dia Bahan menerimanya kan sepertinya kan sering nonton film Korea kan, dan sampai terpengaruhnya dengan kostum Korea nggak sesuai dengan budaya awak kan. Boleh dia melihat tapi dia sampai terpengaruh. Kalau cara ibu mengevaluasi pencapaian tujuan itu kayak apa bu? Kalau mengevaluasi itu lebih cenderung ibu ketika ujian nilai soal ya, jadikan soal karena itu caranya bicara lainnya ada lagi oleh PS ya. Kalau gitu pak, langkah-langkah yang ibu ambil untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Langkah-langkah anak ibu suruh sebelumnya apa namanya dulu membaca dulu, terus mengenali terus ibu bertanya jawab dengan dia kan. Dalam teks itu kan ada bacaan tentang negara-negara itu. Jadi bagaimana ada enggak negara lain itu yang sama mirip-mirip dengan negara awak? Keserupaan. Ya, secara geografis kan letak itu. Jadi dengan cara seperti itu ibu menjelaskan sama anak. Ada nggak ibu terlibat dalam kegiatan atau organisasi profesional terkait dengan IPS bu? Kalau enggak terlibat. Lebih KPGSD gitu sih bu. Cuma peningkatan mutu pendidikan ada. Itu bagaimana pelajaran gitu? Enggak pelajaran secara seluruhan, bagaimana seorang guru ya. Terus sekarang ikut guru penggerak. Guru penggerak. Ada nggak ngerti ya guru penggerak? Iya loh nih. Ya ada. Itu kan guru penggerak itu. Ini lagi kementerian awak kan sedang membentuk guru penggerak. Itu calon-calon pemimpin nanti ya. Sejak pengawas sekolah-sekolah. Jadi ibu lolos seleksi. Sekarang ikuti pelatihan itu gini bu. Ya. Semoga selama 9 bulan. Semula. Iya, tabayal 8 tahun lah bu. Kalau itu bagaimana ibu menerapkan pengetahuan terbaru atau tren terkini dalam pengajaran IPS? Balik ke perkembangan zaman tuh. Iya, perkembangan zaman tuh melalui tanya jawab juga. Terus suka makan apa anak-anak ini ibu tanya jawab tuh tentang makanan dia sukai zaman sekarang atau siapa artis yang idolakan. Jadi ibu tanya jawab kan ketahuan tuh nampak anak suka artis Korea kan. Jadi anak tuh ini kan banyak tuh di anak punya apa namanya gadget itu pengaruhnya luar biasa. Iya bu. Luar itu tahu ya. Mana nih HP yang gadget. Iya. Kalau bagaimana ibu berkolaborasi dengan siswa? Berkolaborasi ibu sama siswa sering diskusi atau apa namanya menerima segala pertanyaannya. Jadi apapun bentuk pertanyaan ibu akan melayani baik di bidang pelajaran maupun secara pribadi ya ibu akan selalu melayani. Apalagi pertanyaan tentang keadaan zaman sekarang ini. Itu paling ancak anak bu. Ya sering bertanya. Pernah ibu melibatkan orang tua dalam pengajaran IPS? Belum ada kayaknya, belum. Ya bu, dalam 18 tahun ini bu. Belum ada. Secara keseluruhan ada tapi khusus IPS mungkin belum. Bagaimana cara ibu bekerja sama dengan rekan kerja lain atau tim pengajar IPS? Mungkin SD itu kan seluruh awak kan menguasai bidang, tidak hanya IPS. Jadi ya ibu kalau ibu terkendala misalnya tentang bagaimana ini, ibu bertanya sama rekan kerja lain, bagaimana supaya mengajarkannya, ada itu. Berdiskusi. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Apakah ibu selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan lingkungan? Sering. Karena emang terkait lingkungan IPS nak bu. Lalu apa usaha ibu dalam meningkatkan pembelajaran dalam mata pelajaran IPS? Ibu sering membaca, banyak membaca, mencari informasi baik di internet maupun di berita-berita lain di televisi. Pokoknya ibu sering menambah ilmu. Biar dapat yang terbaru. Dan sampai kalah dari anak. Kalau misalnya kelas kurang kondusif gitu bu dalam pembelajaran, apa kira-kira yang akan ibu lakukan?
Misalnya dalam Very ada ya dia tuh good. kurang suka gitu aja pelajaran ke kurang menarik baginya gitu. Ya ditanya selera anak tuh dia mau apa, maunya apa. Ya. Nah, ketika dia minta ingin menggambar, Iya. oke Bulayani tapi yang digambar ini. Iya, yang khusus untuk Iya. pelajaran Ya Kak. sesuai dengan pelajaran kita. Bulayani itu. Itu enak dulu tuh. Dia minta gambar jo. Kapan nek bu gambar ya udah boleh gambar tapi kita gambar ini ya. Pokoknya sesuai Iya, di hari itu iya. gitu. Alah, pas mau. Nah, pas. Makasih banyak Bu.